Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Apa kabar dulur-dulur baraya warga Kota Tasikmalaya, warga Kabupaten Ciamis, warga Jawa Barat, warga negara Indonesia, warga dunia? Apakah tetap sehat-sehat selalu? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua sehat-sehat selalu dan tetap semangat ya di tahun 2023. Apalagi ini tahun sudah berganti sio ya. Karena kemarin adalah Imlek. Oke, kita lanjutkan video episode 3 di jalan-jalan di ibu kota kerajaan Galuh, situs Karangkamulyan, Kabupaten Ciamis. Nah, sebelum kita lanjutkan, Mamang akan bercerita dulu. Ternyata situs Karangkamulyan ini ya, nama lainnya adalah Ciung Wanara, dikenal dengan tempat wisata Ciung Wanara. Apa itu Ciung Wanara? Bagi kalian yang tahu mungkin bolehlah komen di bawah. Oke, Mamang akan bercerita sedikit kenapa situs Karangkamulyan ini disebut dengan Ciung Wanara. Oke, pecinta sejarah, bahwa ternyata Ciung Wanara itu adalah nama seorang raja yang pernah memerintahkan di kerajaan Galuh. Dan Ciung Wanara ini merupakan raja yang melegenda. Ada beberapa cerita rakyat yang mengisahkan tentang Ciung Wanara, bahkan ditulis dalam beberapa kitab kuno, diantaranya adalah kitab Carita Parahyangan. Oke, jadi inilah raja-raja yang memerintahkan kerajaan di Galuh, Karangkamulyan, yang mendapatkan sorot artis alias terkenalnya adalah Ciung Wanara dan putranya Lutung Kasarung alias Dharma Sakti. Tapi Mamang akan fokus dulu dengan cerita Ciung Wanara, sehingga tempat ini dikenal dengan wisata Ciung Wanara. Oke, menurut kisah dan legenda bahwa dahulu ada nama raja bernama Permana di Kusuma. Raja tersebut sangat adil dan bijaksana, bahkan mengedepankan nilai-nilai religiusnya. Pada suatu hari Permana di Kusuma akan berangkat bertapa ya, meninggalkan kerajaan Galuh yang ia pimpin. Seorang raja yang meninggalkan kerajaan sangatlah berbahaya ya, apalagi tiba-tiba ditinggalkan, itu bisa terjadi perang saudara pemirsa. Oleh karena itu Raja Permana di Kusuma mengamanatkan kepada seorang menteri, yaitu Arya Kebonan. Dia dengan kesaktiannya merubah wajah Arya Kebonan menjadi wajah Permana di Kusuma. Waduh, dengan wajah yang mirip, hampir mirip, tetapi lebih muda ya. Arya Kebonan itu dirubah wajahnya lebih muda dari Permana di Kusuma, 10 tahun lebih muda, lebih tampan lagi. Lalu Permana di Kusuma mengamanatkan untuk menjaga kerajaan selama dia pergi untuk bertapa, dan juga jangan mengganggu permaisurinya. Kebetulan Permana di Kusuma mempunyai 2 ratu, yaitu Dewi Pangreyep dan Dewi Naganingrum. Karena kesanggupan Arya Kebonan, akhirnya Permana di Kusuma tiba-tiba pergi tanpa sepengetahuan rakyat, apalagi menteri-menterinya. Hanya satu menteri yang tahu bahwa sang raja sudah bertukar wajah dengan menteri Arya Kebonan, yaitu bernama Menteri Uwa Batara Lengser. Tiba-tiba rakyat satu kerajaan ya gempar. Ternyata wajah Permana di Kusuma lebih tampan, lebih muda dari yang biasanya. Mungkin dulu usianya 50 tahun, tiba-tiba Raja Permana di Kusuma itu berwajah usia 20 tahunan. Waduh. Dan ternyata ketampanan itu adalah bahwa dia bukan Permana di Kusuma, alias dia adalah Arya Kebonan. Tiba-tiba Arya Kebonan yang sudah menjadi Permana di Kusuma merubah namanya menjadi Brahma Wijaya karena lebih tampan dari Permana di Kusuma yang asli. Beberapa waktu Brahma Wijaya memimpin kerajaan Galuh ternyata mempunyai niat licik, yaitu ingin menguasai kerajaan Galuh sepenuhnya dan ingin menyingkirkan Raja Permana di Kusuma.
Akhirnya Brahma Wijaya memimpin kerajaan Galuh dengan sewenang-wenang dan seenak dugdel. Sampai akhirnya banyak rakyat yang menderita. Ternyata amanat yang diberikan oleh Permana di Kusuma itu disalahgunakan alias diselewengkan dan dikorupsi oleh Brahma Wijaya. Karena Brahma Wijaya berpikir bahwa rakyat tidak tahu bahwa Permana di Kusuma yang asli sudah pergi dan menganggap dirinya adalah Permana di Kusuma. Waduh, baru aja diangkat menjadi PLT Raja sudah bajingan. Waduh. Beberapa waktu kemudian ternyata dua ratu, Dewi Naganingrum dan Dewi Pangreuyeub itu hamil. Waduh. Pada saat dua dewi ini hamil, sang raja bermimpi. Beliau bermimpi kejatuhan bulan dari langit dan menimpa istana dan dirinya. Ini adalah mimpi-mimpi yang benar-benar horor bagi sang raja. Karena saking horornya, sang raja memanggil tabib untuk meramalkan apa yang akan terjadi. Dan tabib itu datang entah dari mana ya. Dia datang ke istana dan bertemu dengan sang raja. Sang raja pun terkejut, ternyata di depan ternyata si tabib itu adalah Raja Permana di Kusuma yang asli. Dia menyamar menjadi tabib. Meskipun dia menyamar, sang raja cuek-cuek aja ya. Jangan sampai orang lain diketahui. Hanya sang raja dan tabib tersebut yang tahu bahwa siapa dirinya dan siapa rajanya dan siapa menterinya. Lalu sang tabib tersebut bilang, dia meramalkan bahwa suatu saat kekuasaan raja akan diruntuhkan oleh dua anak yang dilahirkan oleh Dewi Naganingrum dan Dewi Pangreuyeub. Waduh, ini benar-benar horor lagi bagi sang raja. Saking marahnya karena ketahuan bahwa raja akan akan tumbang dengan ramalan mimpinya, apalagi ditambah dengan sang raja asli ada di depan muka yang menyamar jadi tabib. Akhirnya sang raja membunuh tabib tersebut. Setelah membunuh sang tabib tersebut, dia dibuang ke sebuah hutan. Ternyata sang tabib tersebut tidak mati. Dia berubah menjadi sebuah naga, seekor naga besar yang disebut dengan naga wiru. Karena sang raja sudah membunuh raja asli, sang raja pun puas ya. Akhirnya kehororan pun menjadi bahagia. Beberapa bulan kemudian Dewi Pangreuyeub melahirkan anak laki-laki. Dan anak laki-laki tersebut diberi nama Harya Bangga. Setelah Dewi Pangreuyeub melahirkan, lalu beberapa hari lagi Dewi Naganingrum akan melahirkan anak. Nah, ketika anaknya akan lahir, tiba-tiba janin yang ada di dalam perut rahimnya Dewi Naganingrum bisa berbicara pemirsa. Lalu dia berbicara kepada sang raja, "Hei raja, kekuasaan kamu akan segera berakhir." Nah, mendengar suara tersebut, mendengar ucapan dari sang janda dari janin Dewi Naganingrum, akhirnya raja pun berang dan marah ya. Lalu sang raja menghasut Dewi Pangreuyeub, "Hei Dewi, nanti anakmu yang lahir Harya Bangga maka akan bersaing dengan Dewi Naganingrum yang anaknya lahir, karena diperkirakan anak lahir dari Naganingrum itu laki-laki." Mendengar bahwa anaknya akan bersaing dengan Dewi Naganingrum, Dewi Pangreuyeub pun berkolaborasi dengan sang raja untuk menyingkirkan Dewi Naganingrum dan bayinya. Ketika Dewi Naganingrum akan melahirkan, Dewi Pangreuyeub seolah-olah membantu Dewi Naganingrum. Kata Dewi Pangreuyeub, Dewi Naganingrum harus ditutup matanya dengan lilin malam untuk membatik ya, supaya Dewi Naganingrum tidak bisa melihat darah yang keluar ketika melahirkan. Dewi Naganingrum pun mengiyakan dan menutup matanya dengan lilin. Lalu kemudian beberapa waktu kemudian bayinya lahir. Ketika lahir, Dewi Pangreuyeub menukarkan bayi Naganingrum dengan seekor anak anjing. Waduh. Ya. Sedangkan bayi aslinya dimasukkan ke keranda dan dilarungkan ke Sungai Cimulu. Dan
Ketika Dewi Naganingrum membuka matanya, terkejutlah dia bahwa yang dia lahirkan adalah seekor anjing. Begitu juga dengan sang raja. Sang raja seolah-olah terkejut. Waduh, aku terkejut. Padahal dia tahu itu adalah kolaborasi antara Dewi Pangrejeep dengan sang raja. Sang raja pun memerintahkan bawahannya bahwa Dewi Naganingrum sudah dikutuk dan ini pertanda akan merusak kerajaan Galuh. Karena kutukan itulah Dewi Naganingrum harus dibuang dan harus dibunuh. Lalu sang raja pun memerintahkan menterinya Uwa Batalengser untuk membunuh Dewi Naganingrum. Uwa Batalengser sendiri tahu bahwa yang diperintahkannya itu bukan sang raja asli, tetapi PLT alias Brahma Wijaya, alias raja palsu dari Permana di Kusuma. Uwa Batalengser pun mengiyakan dan membawa Naganingrum jauh-jauh ke hutan. Setelah di hutan, Dewi Naganingrum dibuatkan pondok tempat tinggal dan kemudian Uwa Batalengser membunuh seekor kijang dan darahnya dicelupkan ke baju Dewi Naganingrum. Lalu baju Dewi Naganingrum itu dibawa ke istana. Seolah-olah Uwa Batalengser sudah membunuh Dewi Naganingrum. Padahal Dewi Naganingrum selamat tinggal di hutan. Sedangkan bayi yang dilahirkan Dewi Naganingrum itu dilarungkan oleh Dewi Pangrejeep ke Sungai Cimulu. Bayi itu terapung-apung di sungai dan pada akhirnya sampailah di sebuah kampung namanya Geger Sunten. Nah, di kampung tersebut ada seorang nenek-nenek dan seorang kakek-kakek alias sepasang suami istri yang tidak punya anak sampai tua. Akhirnya lansia tersebut menemukan sang bayi. Kemudian lansia tersebut membesarkan sang bayi menjadi seorang pemuda yang tampan dan gagah berani. Pada awalnya sang anak itu merasa bahwa sang nenek dan kakeknya adalah ayah dan ibunya. Tetapi setelah dewasa sang anak tahu dan diberitahu oleh nenek dan kakeknya bahwa sang anaknya bukan anaknya, bukan juga cucunya, tetapi anak yang ditemukan di sungai. Lalu dia memberitahukan bahwa ini adalah keranda. Ini pertanda keranda bukan keranda buatan rakyat biasa, tetapi ini keranda milik kerajaan Galuh. Mungkin di situ kerandanya ada cap atau mungkin apalah. Sehingga si kakek memberitahu bahwa orang tuamu ada di kerajaan Galuh. Mungkin orang tuamu adalah seorang raja atau bangsawan Galuh. Oh iya, lansia ini memberikan nama kepada sang anak itu Ciung Wanara karena dia jago berburu Ciung artinya burung dan Wanara artinya monyet alias kera bahwa Ciung Wanara ini adalah setangkas dan segagas seperti seekor monyet dan juga setampan selembut seperti seekor burung yang sedang bersiul. Oke, Ciung Wanara ini menjadi seorang pemburu yang handal dan jago Akhirnya karena Ciung Wanara tahu bahwa ayah ibunya bukan kakek nenek ini, tetapi ayah ibunya mungkin ada di kerajaan Galuh. Lalu Ciung Wanara pun berniat akan pergi ke Galuh mencari ayah dan ibunya. Sebelum dia pergi, sang nenek dan kakek tersebut memberikan sebuah telur ayam Dia bilang kalau telur ayam ini sudah menjadi ayam, nah kamu boleh pergi ke Galuh dan mencari orang tuamu. Akhirnya A.A. Ciung Wanara mencari indukan ayam untuk mengerami telur. Tapi setelah dia berhari-hari di dalam hutan, dia tidak menemukan indukan. Malah menemukan seekor nagawiru. Dan ternyata nagawiru ini adalah jelmaan ayah aslinya, yaitu Permana di Kusuma. Tapi meskipun demikian, sang ayah yang menjelma dari jadi nagawiru, dia tidak memberitahukan dulu kepada Ciung Wanara. Malahan dia bersedia untuk mengerami telur tersebut. Akhirnya diteramilah telur tersebut oleh ayahnya, oleh nagawiru. Dan kemudian beberapa hari atau beberapa minggu kemudian telur tersebut menetas dan menjadi seekor ayam jago yang gagah berani. Bermodalkan dengan ayam jago yang gagah berani, sang A.A. Ciung Wanara ini pergi
ke kerajaan Galuh. Kebetulan di kerajaan Galuh sang raja PLT alias Brahmawijaya senang-senang sekali dengan sambung ayam alias adu ayam. Kebetulan sang raja Brahmawijaya mempunyai ayam kesayangan dan jawaranya bernama Si Jeling. Nah, Si Jeling ini ayam yang telah mengalahkan puluhan ayam aduan. Waduh, maklumlah ayam ini ayam berdarah biru mungkin. Lalu PLT Brahmawijaya, PLT Raja ya, mengumumkan sayembara bahwa siapapun yang berhasil mengalahkan Si Jeling maka permintaan apapun akan dikabulkan. Pengumuman itu tersebar di seantero kerajaan Galuh sampai terdengar ke telinga Ciung Wanara. Ciung Wanara pun ya tidak menunggu, tapi dia mengambil kesempatan dan buru-buru datang ke kerajaan. Setelah sampai di kerajaan, dia bertemu dengan Brahmawijaya dan siap mengadukan ayamnya dengan ayam Si Jeling. Akhirnya diadakanlah arena pertandingan antara Brahmawijaya dengan Ciung Wanara. Ayam-ayam Ciung Wanara bertarung dengan Brahmawijaya. Ayam Ciung Wanara yang kecil tubuhnya ya daripada Si Jeling, tetapi dia jago. Begitu juga ayam Si Jeling yang tinggi besar ya, yang telah kuat. Akhirnya dia pun bertarung dengan ayam Ciung Wanara. Pertarungan itu disaksikan oleh rakyat seluruh seantero kerajaan Galuh. Beberapa menit kemudian, a few minutes later. Apa yang terjadi? Siapa yang menang? Akhirnya Si Jeling kalah dan KO ya, dan dia mengibarkan bendera putih. Saking marahnya Si Jeling pun dipencit oleh sang raja. Raja pun akhirnya mengakui kehebatan ayam Ciung Wanara. Akhirnya Ciung Wanara meminta satu permintaan kepada raja atas kemenangannya, yaitu meminta setengah dari kerajaannya untuk menjadi hak miliknya, dan Ciung Wanara ingin menjadi raja. Dan permintaan itu dikabulkan. Seorang menteri Uwa Batara Lengser, ya, menteri dari PLT-nya Brahmawijaya, mengetahui bahwa pemuda tampan yang ayamnya berhasil mengalahkan ayam raja, dia adalah anak sah pangeran pewaris tahta dari anak Permana di Kusuma. Uwa Batara Lengser pun dengan kesaktiannya mengetahui bahwa itu adalah anak seorang raja. Ketika kerajaan sudah dibagi dua dan Ciung Wanara menjadi raja di salah satu bagiannya, Uwa Batara Lengser pun memberitahu kepada Ciung Wanara tentang apa yang terjadi dan siapa ayahnya. Dari cerita Uwa Batara Lengser, Ciung Wanara tahu bahwa Brahmawijaya adalah raja-raja PLT yang bangsat. Akhirnya Ciung Wanara pun menyerbu kerajaan yang dipimpin oleh Brahmawijaya. Kemudian Ciung Wanara pun menangkap Brahmawijaya beserta dengan ratunya yang licik yang telah membuangnya, yaitu Dewi Pangreuyeub, ke sebuah sel yang terbuat dari besi. Namun cerita tidak cukup di sini ya. Ternyata anak dari Dewi Pangreuyeub, yaitu Haria Bangga, marah besar melihat ibunya ditangkap oleh Ciung Wanara. Akhirnya Haria Bangga pun mengerahkan pasukannya untuk menyerbu kerajaan Ciung Wanara. Ciung Wanara pun mengerahkan pasukannya. Akhirnya terjadilah pertempuran di sekitar daerah Sungai Brebes, Jawa Tengah. Pertempuran ini sangat dahsyat. Sampai-sampai akhirnya Uwa Batara Lengser, Dewi Naganingrum, dan juga Permana di Kusuma alias raja alias bapaknya dua anak ini datang ke pertempuran itu ya, dan dia menyuruh kedua anaknya untuk berhenti. Lalu dia menjelaskan apa yang terjadi. Ternyata Ciung Wanara dan Haria Bangga adalah kakak beradik, satu bapak beda ibu ya. Keduanya asli anak Permana di Kusuma. Setelah mengetahui keduanya adalah bersaudara, maka
terjadilah kesepakatan antara dua saudara ini, di mana kesepakatan itu membagi kerajaan Galuh menjadi dua bagian, yaitu bagian barat dipimpin oleh Ciung Wanara yang kelak memimpin tanah Pasundan, sedangkan sebagian timur dipimpin oleh Haria Bangga yang kelak menjadi raja-raja Pulau Jawa, raja-raja tanah Jawa ya. Dan batasnya itu adalah Sungai Pamali ya, Cipamali yang ada di Brebes. Artinya pasukan yang ada di Ciung Wanara tidak boleh menyerbu mengganggu yang ada di kerajaan Haria Bangga sebelah timur. Begitu juga sebaliknya, Haria Bangga tidak boleh mengganggu kerajaan yang dipimpin oleh Ciung Wanara. Dan dari cerita inilah akhirnya lahir menjadi legenda bahwa orang Sunda dengan orang Jawa itu ternyata satu saudara, pemirsa. Di mana Haria Bangga kerap menjadi Jaka Susuhuran, menjadi nenek moyangnya orang Jawa, dan kelak menurunkan raja-raja Jawa. Begitu juga dengan Ciung Wanara yang kelak menurunkan raja-raja tanah Pasundan. Nah, dari peristiwa legenda tersebut akhirnya wilayah Karangkamulyan dikenal juga dengan Ciung Wanara, karena di sini ada beberapa situs yang menggambarkan tentang bagaimana perjuangan Ciung Wanara. Salah satunya adalah tempat Sambung Ayam, tempat lahirnya Ciung Wanara dan dilarungkannya Ciung Wanara. Oke, para pecinta sejarah dan legenda, kita akan tetap jalan-jalan di situs Karangkamulyan.